Taunya makan bakso sama temennya, ya kan? Kemudian berikutnya apa lagi? Berkata-kata kasar, ya. Bicara kasar tuh apa? Ya, kalian sendiri mungkin tahu lah, ya. Hewan semua keluar. Karena sekarang itu mungkin ya kalimat-kalimat itu biasa kalian ucapkan karena dari mana? Dari media sosial. Paling besar itu dari media sosial. Dari streamer-streamer yang games, ya kan? Selain berkata kasar, apalagi? Udah nih, ya. Oh, pergaulan bebasnya ya, itu seksual yang menyimpang ya. Pergaulan bebas. Diawali dari apa tuh biasanya? Dari DM-DM-an, ya kan? Habis DM minta nomor WhatsApp. Habis dapat nomor WhatsApp apa lagi? Teleponan. Habis teleponan video call. Habis video call apa lagi? Ngajak ketemuan. Habis ketemuan makan-makan. Habis makan-makan ketemuan lagi. Jangan sampai. Nauzubillah ya. Terutama perempuan. Kalau ada yang mau ngajak ketemuan, pengen ketemu, udah yakin orang itu baik, laki-laki itu baik, ajak tuh kakaknya, ya kan? Mamahnya, ayahnya. Maksudnya jangan sendiri. Karena banyak modus. Modus kayak gimana? Perempuan itu kalau sudah mau diajak ketemuan berarti dia sudah yakin, ya kan? Mau nih ketemuan, yakin. Banyak kasus terjadi, ya, banyak kasus terjadi. Perempuan itu bawa motor, ya kan? Ketemuan sama laki-laki, niatnya ketemuan sama laki-laki. Motornya diambil. Perempuan itu kalau ini saya kasih tahu rahasia perempuan ya laki-laki ya. Perempuan itu kalau sudah diajak mau ketemuan, itu udah yakin tandanya. Bisa kalian tipu-tipu. Bisa. Bahkan disuruh bayarin makan pun mau, asal kamu nggak malu aja. Saya yakin perempuan pasti mau bayarin. Karena sudah mau diajak ketemuan. Dan perempuan pun saya kasih tahu nih, hati-hati dengan laki-laki yang seperti itu. Maksudnya jangan terlalu percaya. Karena banyak modus laki-laki yang memanfaatkan ya hal-hal seperti itu. Kok Bapak tahu? Ya Bapak banyak pengalaman cerita. Bahkan tetangga Bapak pun ada yang pernah begitu. Laki-laki, tetangga di rumah. Kemarin baru digerebek, tangkap polisi. Gara-gara ngambil motor si ceweknya. Tahu-tahu ada polisi aja gerebek. Ini Bapak ini kemarin nipu perempuan ini, motornya diambil, ngakunya dipinjem, ngakunya mau minjem ke toilet sebentar, minjem gitu ya, mau ngambil uang, pinjem motornya perempuan, tentu kaburnya ke rumah gitu, ke lingkungan rumah Bapak gitu. Nah, itu yang berbahaya, hati-hati buat para perempuan. Bapak ngasih tahu gitu. Masih untung kalau cuman sebatas itu. Lebih mengerikan lagi kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Ini cerita sebentar ya. Nabi Muhammad itu dulu pernah ditanya oleh seorang anak muda gitu. Ya Rasulullah, saya pengen berzina, boleh nggak? Silahkan, kata Nabi. Tapi coba mikir-mikir, gimana rasanya kalau yang dizinahi itu adalah ibu kamu, kata Rasul. Gimana rasanya kalau yang kamu zinahi itu adalah adik perempuanmu, kata Rasul. Apa yang kamu rasakan? Akhirnya si pemuda itu nggak jadi tuh. Makanya laki-laki nih
kalau mau melakukan hal-hal seperti itu, ya, coba mikir ulang deh. Bagaimana kalau ibumu yang dizinahi? Mikir bagaimana kalau adik perempuanmu yang dizinahi? Mikir kalau bagaimana kakak perempuanmu yang dizinahi? Atau bahkan mikir bagaimana kalau anak perempuanmu yang dizinahi? Rela nggak? Pasti nggak bakal rela. Nabi itu begitu. Ditanya begitu, silakan. Itu jawaban Nabi. Cerdas nggak jawaban begitu? Cerdas. Tanpa perdebatan, anak muda itu jadi akhirnya nggak jadi. Pergaulan bebas. Ya. Apa aja tuh tadi penyimpangan tuh? Ya. Itu seperti gay, ya, atau lesbian. Di kita nggak boleh. Di Indonesia, ya, masyarakat Indonesia melarang keras perbuatan itu. Tidak boleh. Obat-obatan terlarang itu apa? Narkoba, narkotika. Minuman-minuman keras, judi online, berbohong, berbicara kasar, pergaulan bebas. Kelapan apa? Melawan kepada orang yang lebih tua. Mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang kamu ini anak anggota dewan misalkan. Anak jenderal. Ada anak jenderal di sini. Anak apalagi pejabat gitu ya. Datang ke sekolah seenaknya. Sama guru nggak sopan. Guru lagi jelasin, dia malah main-main sendiri. Ada orang tua lagi duduk-duduk, jalan aja nyelonong gitu. Orang kita kalau lewat orang tua yang lagi duduk, gestur kita mesti gimana? Yang lebih muda harus nunduk. Itu adab itu. Bisa kelihatan orang yang beradab sama yang orang tidak itu ketika dia itu lewat ada orang tua lagi duduk atau lagi berdiri, ya, lagi saya nih, misalkan saya nih orang tua, kalian lewat depan saya, depan bapak, kalau jalannya ngelonong aja gitu ya, tanpa negur, tanpa salim, tanpa apa, itu kelihatan nggak punya etika, nggak punya adab. Udah kenilai itu di situ, paham sampai sini? Dan itu sudah mulai hilang. Anak sekarang itu adab seperti itu sudah mulai hilang. Dan di SMA 6 tidak ada hal-hal seperti itu. Di SMA 6 semuanya kelas 11 dan kelas 12 itu diajarin adab seperti itu. Makanya kalian kelas 10 ikutin. Tawuran itu apa tawuran? Berantem antar anak, antar geng misalkan. Atau antar sekolah. Atau antar, apa biasanya tawuran itu? Antar gang. Antar gang. Tawuran, ada yang pernah ikut tawuran? Dulu yang masuk SMA 6 anak baik-baik semua ya. Anak soleh-soleh semua lah. Tapi jangan sampai, wah dari SMP belum pernah tawuran, SMA lah nyoba tawuran yuk. Ayo, antar kelas dulu deh. Jangan sampai. Jangan. Biasanya yang menyebabkan tawuran apa biasanya? Biasanya awal mulanya ledek-ledekan di media sosial. Biasanya begitu. Atau di jalan, ya. Senggol-senggolan gitu ya. Lagi sama-sama berkumpul, biasanya sama-sama berkumpul sih biasanya. Kalau sendiri-sendiri mah nggak bakal berani, nggak. Papasan nih beda sekolah, ya kan? Beda sekolah, papasan SMP 1 misalkan, papasan sama Al Husna gitu. Meskipun jadi apa namanya? Senggol-senggolan gitu, papasan gitu, nggak bakal terjadi tawuran. Tapi kalau 10 orang nih, SMP 1, Al Husna 10 orang, ada pada depan, nggak ada masalah tadinya. Papasan, senggol-senggolan, bisa jadi berantem itu. Karena banyakan, ngerasa kuat gitu kalau banyakan itu biasanya begitu. Coba yang tawuran diajak duelnya satu-satu, pasti nggak bakal berani. Kemudian apalagi selain tawuran, setelah tawuran? Kelakuan atau perbuatan-perbuatan kriminal. Kriminalitas. Mungkin cukup sekian ya, karena waktunya sudah selesai. Mohon maaf kalau Bapak banyak kekurangan dalam menjelaskan, memaparkan.
Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.